Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita akan membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Ayat tentang sumber daya ada pada Quran surah Al-A'raf ayat 10 yang artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, menanam investasi, membeli barang dan jasa domestik sejak 1992, dan berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen, dan royalti. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang kedua yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya, penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia seperti Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Berikut merupakan beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. Pertama, ada Kilang Pangkalan Berandan. Kilang tersebut adalah milik Pertamina dengan nama Pertamina Pengolahan 1 Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barrel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Apalagi kilang ini sudah sangat tua sekali. Unit pengolahan minyak Pangkalan Berandan memiliki sejarah panjang sebagai pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Pangkalan Berandan sudah ada sejak 1883 ketika konsesi pertama pengusahaan minyak diserahkan Sultan Langkat kepada Ailco untuk daerah Telaga Said dekat Pangkalan Berandan. Pada tahun 1892, kilang minyak di Pangkalan Berandan yang dibangun Royal Dutch mulai berjalan. Selanjutnya, pada tahun 1901, saluran pipa Perlak Pangkalan Berandan selesai dibangun. Baru pada tahun 1945, lapangan minyak sekitar Pangkalan Berandan diserahkan pihak Jepang atas nama sekutu kepada bangsa Indonesia. Dan sejarah Pangkalan Berandan yang amat panjang sempat membuat masyarakat menolak keputusan Pertamina itu. Yang kedua ada Kilang Dumai Saipaning di Riau. Kapasitas Kilang Dumai mencapai 127.000 barrel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak telah dihasilkan dari Kilang Putri 7 Dumai, Sungai Pakning, dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara.
Kilang ini dimiliki oleh Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai. Lalu ada Kilang Pelaju, Sumatera Selatan. Kilang minyak milik Pertamina ini memiliki kapasitas produksi mencapai 133.000 barrel per hari. Kilang ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia yaitu purified, terephthalic acid, dan paraxylene. Yang ketiga, Kilang Cilacap. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barrel per hari, dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang keempat ada Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barrel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. Kilang minyak ini terdiri dari unit Kilang Minyak Balikpapan 1 dan unit Kilang Minyak Balikpapan 2. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Yang kelima ada Kilang Kasim. Kilang BBM Kasim dibangun di atas areal seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal Petrochina, kurang lebih 90 km sebelah selatan kota Sorong. Kilang tersebut mulai beroperasi sejak Juli 1997 sampai saat ini. Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal produksi daerah Kepala Burung Papua. Lokasi kilang BBM ini dipilih di sekitar area Petrochina dengan dasar pertimbangan menghemat biaya transportasi karena dekat dengan sumber bahan baku dan pasar, mengurangi biaya investasi dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia di daerah Petrochina, tersedianya area dengan luas yang cukup untuk pengembangan kilang BBM Kasim di waktu yang akan datang, dan lokasi kilang berada di tengah hutan. Kilang ini mempunyai kapasitas 10.000 barrel per hari yang dirancang untuk mengolah crude minyak mentah Walio 60% dan Salawati 40%. Yang keenam ada Kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Kilang ini mulai beroperasi sejak tahun 1994 yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar 200 km arah timur Jakarta dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di kilang ini adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Yang ketujuh ada Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya yaitu menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan Jawa. PTMN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM, yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Dan pusat keunggulan yang ketiga adalah batik. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia selain dari Solo yaitu Yogyakarta, kain Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan dari daerah tersebut. Batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Dan dilihat dari tekniknya, batik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batik tulis, merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Yang kedua ada batik cap, yaitu kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Lalu yang ketiga ada batik lukis, yaitu proses pembuatan batik dengan cara melukis
pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Berikut adalah tugas. Carilah informasi mengenai sejarah berdirinya PT Privat Indonesia melalui buku maupun artikel. Yang kedua, berapa besarnya kapasitas dari masing-masing kilang minyak di Indonesia? Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.